Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadel Momoto Hyudi dari kelompok 8. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang quality insurance in industrial automation process. Di sini saya bersama teman-teman saya dengan Barata Yuda, Anggata Del Vieco, Patrick Lee, Davio Ardana, Vincentan Cinardi, Daniel Angelo, dan Angus William Haynes. Nah, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari QC. Definisi QC atau yang biasa disebut quality control adalah suatu kegiatan meneliti, mengembangkan, merancang, dan memenuhi kepuasan konsumen, memberikan pelayanan terbaik, dan di mana pelaksanaannya melibatkan seluruh kegiatan dari perusahaan, mulai dari pemimpin dari teratas sampai karyawan yang melaksanakannya. Nah, ini adalah prinsip dari quality control atau yang biasa disebut dengan QC. Yang pertama itu ada kualitas, di mana harus memenuhi keinginan sesuai yang diharapkan oleh pelanggannya, yaitu dengan memberikan barang atau serta servis yang memuaskan. Nah, yang kedua itu ada quality control. Nah, quality control itu biasa disebut untuk top manajemen sampai dengan seluruh karyawan yang benar-benar merasakan dan menyadari bahwa kualitas dari barang itu sudah menjiwai dari perusahaannya. Nah, yang ketiga itu ada langkah-langkah yang dilakukan dalam quality control adalah plan, do, action atau disebut dengan Deming-Krill. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas yang namanya quality control. Quality control itu apa sih? Jadi quality control itu teman-teman kegiatan yang berhubungan dengan proses pemeliharaan, kemudian proses perbaikan, baik itu terkait produk atau terkait proses atau material, bahkan sampai ke mesin teman-teman. Nah, dalam quality control ini ada yang namanya device atau tools yang membantu sang pekerja untuk mengontrol atau menjamin suatu mutu produk. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, ini semua merupakan alat yang dapat membantu pekerja untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan. Ada lagi yang namanya inspeksi. Inspeksi itu apa sih? Jadi inspeksi itu adalah proses pengecekan produk, yang dimana dia melewati proses-prosesnya, kita mengecek apakah sudah sesuai ukurannya mungkin, atau lingkarannya, atau bentuk fisiknya udah benar-benar seperti yang kita mau. Nah, proses pengecekan ini biasanya udah melalui sensor atau teknologi yang berjalan secara otomatis teman-teman. Nah, apa sih benefit dari inspection ini? Jadi yang paling pertama itu adalah inspeksi itu berguna untuk mengatur quality produk, sehingga produk itu yang sebelum kita jual ke konsumen, produk itu benar-benar terjamin quality-nya. Kemudian yang the most important itu ada yang namanya justify cost production. Saya akan menjelaskan tentang data acquisitions. Data acquisitions adalah proses mengambil sampel signal dengan mengukur kondisi fisik dunia nyata dan mengubah sampel yang telah dihasilkan untuk kemudian menjadi nilai numerical digital yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Nah, fungsi ini adalah untuk menjadi sebagai antarmuka antara PC dan tanda eksternal. Nah, data acquisitions ini memiliki 3 komponen. Yang pertama ada sensor, yang kedua DAQ device atau hardware, dan yang terakhir adalah komputer. Nah, contoh softwarenya. Data acquisitions bisa dikenal oleh program perangkat lunak yang dikembangkan dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti ada Basic, ada C, C++, C, Fortran, Java, LabVIEW, Lisp, Pascal, dan masih banyak lagi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem interlock atau interlock system.
Internal system adalah suatu cara untuk mengamankan jalannya proses serta pengamanan peralatan dari unit yang paling kecil sampai keseluruhan sistem, di mana alat pengaman tersebut terkait satu dengan yang lain, sehingga membentuk satu kesatuan yang akan bekerja secara serentak apabila kondisi proses atau alat mengalami gangguan. Misalnya, apabila terjadi kegagalan pada pompa utama, maka dengan sistem interlock ini, pompa pembantu akan auto start untuk menggantikan fungsi pompa utama. Jadi, bisa dibilang sistem interlock itu seperti sistem pencegahan untuk kerusakan yang lebih lanjut. Sistem interlock memiliki dua tahapan sistem pengamanan, yaitu yang pertama ada alarm atau peringatan tanda bahaya. Alarm atau peringatan tanda bahaya dapat berupa lampu, bel atau horn, dan tanda-tanda lain yang menyatakan bahwa proses atau alat dalam keadaan bahaya. Nah, apabila bahaya ini tidak ditangani atau tidak dikoreksi, maka kondisi akan berkembang menjadi situasi yang krisis atau gawat, dan bahkan pada kemungkinan terburuk akan mengalami shutdown atau pemberhentian secara paksa. Yang kedua, ada shutdown atau trip. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana level bahaya sudah mencapai batas tertinggi atau adanya kerusakan pada peralatan sehingga menyebabkan pabrik itu mati atau mesin itu mati secara keseluruhan. Nah, peralatan yang terkait dalam sistem interlock shutdown ini adalah saklar tekanan, katup solenoide, atau level switch dan relay. Nah, teman-teman, di part ini aku mau jelasin tentang inspection dan weighing di quality assurance. Nah, inspection sendiri ini fungsinya itu untuk membantu mengidentifikasi celah dan anomali proses. Nah, inspection ini merupakan salah satu bagian yang paling penting di quality assurance karena inspection ini memperbaiki masalah, membuat perbaikan, dan menjaga kesesuaian produk. Nah, lalu inspection QA ini juga memastikan produk dan proses itu memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan. Nah, beberapa fungsi utama dari inspection di quality assurance juga seperti ada pemeliharaan standar kualitas produk yang ditentukan, lalu memisahkan pekerjaan rusak yang dapat diselamatkan dengan pengoperasian ulang, lalu mendeteksi cacat pada sumbernya untuk mengurangi sisa-sisa pekerjaan yang rusak. Nah, salah satu contohnya alat yang digunakan adalah seperti berikut. Nah, alat ini sering kita temuin, tapi kalian pasti nggak tahu cara menggunakannya atau apa sih cara penggunaannya. Oke, nah selanjutnya ini adalah weighing di quality assurance. Nah, weighing ini adalah seperti penimbangan. Nah, weighing ini merupakan langkah yang paling sering digunakan dalam prosedur analitik manapun. Dan timbangan adalah salah satu bagian yang penting banget dalam proses produksi. Jadi, weighing ini merupakan salah satu sumber kesalahan yang sangat umum dalam hasil analitik dan sangat-sangat sulit dideteksi kesalahannya. Nah, terkadang seorang analis ini mungkin akan berpuas diri dan berharap semua penimbangannya itu akurat. Padahal itu tidak, karena banyak banget kesalahan dalam penimbangan. Nah, salah satu alat penimbangan yang biasa digunakan dalam industri printing ini adalah alat ini. Nah, alat ini mungkin kalian sering lihat juga, tapi kalian nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, ini adalah salah satu alat penimbangan di proses otomasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai monitoring dan alarm sistem. Monitoring dan alarm sistem merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan industri manufaktur. Monitoring dapat dilakukan saat kegiatan produksi sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah proses berjalan sesuai dengan rencana. Melalui monitoring, kita mengetahui apabila ditemukan penyimpangan atau hambatan agar segera dibenahi dan diperbaiki sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Gambaran umum sistem monitoring dalam industri manufaktur dapat diringkas sebagai berikut. Mesin akan mengeluarkan sinyal-sinyal digital, misalnya apakah powernya sedang on atau off, apakah terjadi kegagalan atau interupsi, jumlah produk yang sedang dibuat, dan apakah mesin tersebut sedang idle atau menganggur.
Sinyal tersebut dibaca oleh kontrol utama sistem monitoring produksi, dalam contoh ini menggunakan PLC. Kemudian dengan real-time clock yang ada dalam PLC, sinyal-sinyal tersebut akan diolah sehingga dapat dibaca oleh manusia. Langkah berikutnya, PLC menjembatani komunikasi dengan sistem server data sehingga informasi tersebut dapat diunggah baik melalui jaringan wire maupun wireless tergantung kondisi di lapangan, ketersediaan akses dan kebijakan perusahaan. Human Machine Interface juga diimplementasikan agar operator juga bisa memasukkan perintah atau instruksi kerja pada mesin yang bersangkutan. Contoh softwarenya adalah Visual Studio, MATLAB, dan LabVIEW. Ini adalah contoh aplikasi monitoring untuk proses distribusi. Misalnya gas, berapa jumlah yang kita masukkan dalam pipa 1 atau 2. Dan juga apabila gas melebihi batas terjadi kebocoran, maka sistem akan melakukan alarm peringatan. Contoh kedua adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitor level cairan atau fluida dalam suatu tangki penampungan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua.